menikah itu sakral banget, karena surga neraka lu itu sama pasangan. Thinking, speaking, feeling, acting, tip talk, the truth. Muncul lagi nih Pap di IG, banyak Apa? banget lagi lakinya lah ke gap selingkuh lah, istrinya lah ke gap selingkuh lah, bahkan artis selingkuh, bininya udah cakep masih selingkuh. Kalau dari pandangan Apap sendiri itu gimana ya? Sebagai laki-laki nih aku tanya, bukan sebagai suami aku tapi sebagai laki-laki. Menurut kamu kenapa bisa kayak gitu? Apanya yang bisa kayak gitu? Bisa terjadi perselingkuhan itu? Perselingkuhan itu menurut aku ada banyak aspek kali. Ada mungkin aspek pertama itu selingkuhan itu terjadi karena pasangan yang dimiliki istrinya ya mungkin kurang perhatian kepada dia gitu ya. Ama melihat itu orang-orang suami yang kayak gimana nih, orang suami kerja atau suami yang berpengusaha gitu ya, intinya istrinya udah perfect tapi suaminya masih selingkuh. Jelas itu berarti si suami mungkin ya hyper, dalam arti tidak puas gitu. betul, hyper. Sekarang gini, posisi istri sudah cantik, terus mungkin dia penuhi segala kebutuhan skincare-nya ya, body goals-nya mungkin iya dapet gitu ya kan, terus dia malah selingkuh. Ya mungkin hyper, dia nggak cukup satu wanita. Mungkin itu dari sudut pandang aku ya. Kalau yang kayak biasa aja sih, maksudnya bukan artis, kehidupannya biasa gitu, suaminya keluar kota gitu, atau istrinya yang biasa aja ibu rumah tangga tapi lakinya malah jajan di luar, itu gimana? Itu menurut aku kurangnya komunikasi dalam hubungan mereka, karena yang paling penting dalam suatu hubungan itu komunikasi sih Mam. Waktu intensitas bersama, komunikasi dan saling keterbukaan. Even itu hal yang paling kecil. Keterbukaan tuh maksudnya ada bahan untuk diobrolin gitu. Jadi bentuk komunikasi kan. Walaupun gibah. Ya itu paling penting itu komunikasi waktu bersama. Ya intinya begitu. Yang lebih baik sih kalau emang mau hubungannya harmonis, salah satu di antara keduanya punya cukup ilmu agama. Karena pondasi yang paling kuat dalam rumah tangga itu adalah akidah sih menurut aku. Jadi kalau ada perselingkuhan itu apa nyalahin siapa? Suaminya atau istrinya lebih dominan? Menurut aku ya suami sih. Tapi kalau si suami yang selingkuh ya, tapi kalau istri yang selingkuh, balik lagi ke suaminya, bagaimana hubungan dia dengan istrinya. Apakah dia punya waktu untuk istrinya atau dia tidak punya waktu untuk istrinya. Kalau istri yang selingkuh, mungkin suami itu cuek terhadap istrinya ya. Jadi saking cueknya, kecolongan. Ternyata istri mencari sosok pria lain di luar dari hubungan kepada suaminya gitu. Bisa juga dibilang istrinya nggak puas sama suaminya gitu. Betul. Ada yang dia nggak nyaman mungkin ya. Mungkin ada yang dia nggak nyaman gitu. Intinya komunikasi harus terbentuk dengan baik ya dalam berhubungan itu. Nah, menurut Apap nih, kalau semuanya udah baik gitu, kayak komunikasi baik, terus hubungan mereka baik, mereka juga kemana-mana berdua tetap couple goals, tapi ternyata ketahuan lakinya open BO gitu. Itu gimana tuh? Ya bener ya. Ada juga sih, ini terjadi juga di beberapa kasus, terutama waktu aku masih kerja. 2-3 orang melakukan hal ini Mam. Aku juga bingung, padahal dia istrinya ibu rumah tangga, dia istrinya selalu di rumah, dia penuhi kebutuhan istrinya. Dia juga bilang ke aku waktu itu, dia cerita, gua itu sebenarnya ngasih duit lebih ke bini gua untuk dia bisa dandan diri untuk ke salon gitu, grooming, suruh rambutnya, gue mau lu kayak begini gitu. Tapi dia malah kalau lagi libur
Setelah libur dia cerita, gue abis dari ini akhirnya kecolongan lagi gue. Maksudnya jajan gitu. Terus dari hal ini gue tanya dong alasannya apa. Padahal rata-rata dia cuma bilang cewek ini beda Bray, dia ini gak ada di bini gue. Berarti kan balik lagi tadi hyper kan. Buat apa dia ngelirik kalau ternyata ada sesuatu yang tidak ada pada istrinya. Tadi gue tanya sama mamaku nih, kenapa lu lihat cewek open WO ini sama bini lu itu beda? Kan lu udah kasih segalanya untuk perawatan Lu mau iya bentuknya apa gitu. Kalau dia bilang gini, beda aja Bray, ini muda, ini muda, ini bini gue ya bukan berumur, tapi sebenarnya diomongin muda apa enggak itu mungkin servis ya, mungkin ini namanya kalau cewek-cewek begitu kan menservis kan, itu kerjaan dia kan. Sebenarnya itu bisa diomongin ya. Kalau dalam suami istri kalau emang mau ya ibarat kita role play, besok pakai lingerie ini ya biar role playnya kita main ini, kan bisa diomongin. Berarti mereka kadang ada hal yang nggak dia ungkapin ke istrinya, atau enggak kependem, atau enggak komunikasinya kurang. Betul nggak sih? Dan selain faktor itu apa sih menurut apa tuh yang bisa bikin laki-laki tuh nggak tergoda sama perempuan di luar sana selain Biar istrinya? nggak tergoda selain istrinya, Menurut apa? harus punya keimanan yang kuat. Makanya aku bilang tadi, dalam berhubungan itu minimal dia punya ilmu adab, ilmu agama, minimal dia takut sama Allah. Kenapa? Ini kan selingkuh salah satu perkara yang zina ya kan, dosa kan, dosa besar juga gitu ya kan. Kalau dia punya ilmu agama, dia tahu konsekuensinya, dia tahu itu berdosa, dia tahu itu seberat apa dosanya. Ketika dia melakukan hal maksiat, dia pasti takut. Minimal banget yang ditakutin adalah, coba hal kalau gue selingkuh, bini gue selingkuh sama orang, apa sih perasaan gue? Minimal dia punya rasa itu loh. Nah kalau menurut Atop sendiri, cara biar nggak kayak gitu maksudnya gimana ya? Namanya laki-laki gitu kan, kata orang nih, dikasih ikan asin kucing mana ada yang nolak sih gitu. Itu gimana tuh? Aku pernah ceritakan dulu ke Amam, waktu berapa ya, baru 2 bulan aku kerja. Kan kerja aku di pesawat dulu kan, masuk di setiap pesawat lagi transit itu jujur godaannya kuat ya kan, yang aku bilang aku digodain sama pramugari. Intinya mereka flirting lah, mereka flirtingnya tuh kayak bercanda-bercanda, negor nakal, walaupun itu masih konteks bercanda gitu ya kan. Tapi menurut aku, kalau aku kegeeran, kepancing ya. Pancing. Nah di sini yang bikin aku kuat tuh adalah gini, gue tahu ini ranah pekerjaan, gue tahu dia melakukan hal tuh bercanda gitu. Kamu pernah aku ceritain kan yang aku digodain kayak, Mas udah nikah belum? Kalau belum nikah nih teman aku ada yang jomblo bla bla bla. Pernah kan aku ceritain gitu kan. Terus di situ aku mikir, ya bercanda doang. Walaupun bercanda gue sautin juga, berarti guanya malah yang tadi aku dikasih ikan asin, berarti gue makan tuh ikan asin kan. Tapi kalau gue tahu ikan asin jauh lebih rendah dibanding ikan berprotein tinggi, pasti gue tinggalin. Buat apa ngambil ikan asin kalau gue tahu ada ikan makarel, ya kan, ikan sarden. Nah Gitu saat aja itu logikanya. pelakuinnya apa yang apa lakukan gitu? Ya cuekin lah, ya cuekin. Terus ya intinya jangan terlalu baper ya, mungkin bisa dibilang jangan terlalu bawa perasaan. Kalau misalnya ada orang kayak gitu, ada pancingan dari pihak luar gitu, ingat yang di rumah. Kalau terutama ini untuk orang yang kerja ya, dia tergoda nih oleh pandangan-pandangan di luar yang halal gitu ya, yang bukan mahramnya. Baiknya ingat, lu kerja itu buat anak dan istri lu, bukan lu kerja itu untuk diri lu biar lu terpuaskan. Boleh kerja hasilnya buat diri lu terpuaskan, tapi bidangnya berbeda ya. Lu mau beli baju silakan, itu buat muasin diri lu. Lu mau beli HP silakan, itu lu misal mau upgrade handphone, atau lu mau beli apa kebutuhan lain. Tapi kalau lu gitu ya. tapi kalau lu menggunakan uang itu hanya untuk open BO, jajan perkara, pokoknya ya micet lah gitu ya. Ya gue pikir urungin dah niat lu. Ingat,
kalau lu masih mau hal-hal kayak gitu, jangan nikahin anak orang. Ya nah, kasihan anak orang lu nikahin, Balik tapi lagi komitmennya ya. iya, tapi lu malah masih mau melakukan hal-hal yang apa ya, ibaratnya zaman-zaman masih bujang gitu loh. Masih belum terpuaskan masa muda gitu. Sebaiknya laki-laki di luar sana yang belum puas dengan masa mudanya, jangan nikah dulu ya. Dia jangan nikah dulu, dia puasin dulu. Terserah lu mau maksiat, lu mau ngedugem, ketemu teman-teman klub cewek-cewek stand ya, cinta satu malam gitu kan, silakan puasin dulu. Jangan sampai lu belum terpuas dengan hal itu, lu nikahin anak orang, lu malah lakukan hal itu. Kasihan anak orang kan ya, dia digedein sama orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Pada saat akad nikah itu dilepas kepada pria yang notabene-nya sudah dianggap layak sama orang tua si mempelai wanita itu, tapi lu malah mempermainkan wanita itu. Menurut gue itu hal yang paling kejam sih. Janjinya sama Allah lagi. Janjinya sama yang Maha Kuasa di depan para malaikat, depan para saksi. Terus setelah lu melakukan sumpah itu, lu malah melanggar aturan itu dengan perkara, masa gue melakukan hal ini aja nggak boleh. Bukan perkara misalnya maksiat ya, misalnya ngedugem, udah tahu udah menikah malah ngedugem, udah tahu udah menikah malah flirting sama cewek-cewek lain gitu. Ditunda dulu dah untuk menikah. Kalau masih ya hilangkan sifat, hilangkan keinginan kayak gitu, biar minimal lu udah menikah nggak ada pikiran kayak gitu lagi. Karena menikah itu bukan sekedar mengucap janji, bukan sekedar lu ngasih mahar ke istri lu, tapi menikah itu sakral banget. Karena surga neraka lu itu sama pasangan lu. Karena apa? Dari pasangan, kalau yang dikasih anak, dikasih keturunan, dari keturunan itu nanti bakal menjadi pintu neraka atau pintu surga. Jadi sebaiknya yang aku bilang tadi, pentingnya berumah tangga itu yang paling penting banget. Dia punya akidah. Perkara sholat ya, minimal banget dia sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, minimal banget dia tahu yang mana yang tidak baik, yang mana itu yang baik, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dari situ dia kembangin lagi. Dari mana tuh ilmu itu tuh? Kan sekarang banyak nih di sosmed, kayak kajian-kajian yang dipotong-potong tentang rumah tangga, tentang nafkah, tentang kehidupan. Pokoknya itu ditekunin. Kedua banget baca Quran sama artinya. Kenapa? Semua ada banget di situ. Dari lu rumah tangga, terus perkara rizki, terus perkara hubungan sama orang tua setelah menikah itu ada di situ. Terus hubungan perceraian juga ada di situ. Terus warisan juga ada di situ. Perkara tentang ngurus anak juga ada di situ. Terus perkara, pokoknya banyak. Intinya Al-Quran itu banyak banget. Nggak cuman ilmu dunia yang didapat, tapi ilmu akhirat juga. Kayak aku ini kan nggak bisa hafal ya, nggak bisa jadi hafiz, tapi minimal banget dibaca sehari selembar 2 lembar, tapi dibaca juga artinya. Kalau kan bahasa Al-Quran itu kan suci ya, ada mungkin maknanya nggak nyampe di otak kita, gampang tinggal searching, tinggal dicari yang mana yang sahih. Intinya belajar Intinya. Nah, karena nikah itu bukan soal lu kaya terus baru lu nikah, lu udah mapan terus nikah, bukan. Nikah itu terus-terusan belajar sampai masuk ke liang lahat menurut aku. Oh iya, untuk mencari pasangan juga jangan lupa ingat minimal banget di sunnah itu Rasulullah SAW itu pernah berpesan kalau nyari pasangan minimal banget dilihat dari, kalau nggak salah 4 perkara ya.
Pertama dari harta, bener ya, kekayaannya ya. Dua dari keturunannya. Ketiga parasnya. Nah kan bener kan, fisik itu juga salah satu. Keempat agamanya. Oke, kita jabarin dulu yang pertama nih, kekayaannya. Kenapa harus dilihat dari kekayaannya? Karena kekayaan berupa harta benda memang sangat menarik untuk dijadikan alasan seorang dalam memilih pasangan hidupnya. Meskipun harta bukan segalanya, namun jika memiliki harta setidaknya semua kebutuhan dapat terpenuhi. Selain itu, memiliki kekayaan akan memberikan kebahagiaan bagi seseorang di dunia. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Laki numpang hidup sama bininya. Ya itu kalau kaya. Oh, kalau kayak gini? Hmm. Kalau kaya ya, kalau menurut aku tergantung. Privilege ini akan diberikan kepada, tergantung ya, kekayaan ini bersumber dari orang tua wanita atau memang wanita ini memang sebelum bertemu dengan lelaki ini dia punya punya usaha, pernah dirintis sendiri, akhirnya ketemu pas suaminya nggak punya apa-apa. Menurut aku kalau kayak gini mendingan banget si suami ikut serta dalam bisnis istri ini. Misal kalau istri ini punya bisnis kan, sebelum bertemu dengan suami, ikut serta bagaimana si istri ini bisa mengelola bisnis ini berjalan dengan baik gitu. Kalau di Rasul kan dulu Khadijah itu kan seorang pedagang kan, Rasul ini juga pedagang gitu. Jadi satu alur nih, belajar. Nah kita ikutin dari Rasul aja gitu. Cara kayak gini kan juga pernah dilakukan kan. Jadi misalnya seorang wanita yang dia nikahi ini punya bisnis dan si suami nggak punya bisnis, gampang kok, tinggal belajar gitu. Nggak usah mikirin gengsi kayak gue merasa minder nih, bini gue ternyata ilmunya lebih tinggi dari gue. Jangan pentingin itu. Yang penting lu mau belajar dulu pertama, mau belajar dan punya usaha, itu paling penting menurut aku. Kalau yang salah itu dia numpang hidup, dia nggak mau belajar, dia cuma ngabisin harta bininya. Kadang kalau misalnya ada handphone boba baru keluar, yang beliin ini, tapi kerjanya nggak mau. Nah itu numpang hidup baru. Nah, ini mah wajar saja kalau memang terjadi. Akhirnya si istri menceraikan atau istri jadi malah merendahkan si suami karena kerjanya seperti itu kan, nggak ada kerjaannya gitu. Baik lagi nih, ada keturunannya juga tadi ya, parasnya ini. Nah kalau keturunan ternyata ada hadisnya lagi dari hadis riwayat Abu Daud ya. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Nah ini yang kedua tadi, poin kedua tentang keturunan ya kan. Tahu dari mana subur, kan belum dicoba. Oh iya benar juga ya. Tahu dari mana subur, mungkin ya ini yang dimaksud kayak gini. Ini yang penting niatnya dulu sih, yang mau punya anak. Kan ada yang wanita yang ngincar karirnya dulu ya kan, baru mau punya anak. Nah yang ketiga paras, ini kan cantik. Nah makanya gue bilang tadi kan, kalau memang nggak puas dengan istrinya karena dia misalnya kan aspek orang selingkuh itu karena dia ngerasa ada yang lebih cantik dari istrinya, ya lu punya duitnya dipakai, suruh grooming istrinya, suruh dandanin lah. Masa iya, inget ya, beli skincare itu wajib, jangan pelit. Skincare itu wajib, keluarnya di nafkah dari suami ya, itu wajib. Jangan dilarang-larang. Apa tuh skincare 300.000, mahal banget gitu. Ya lu mau bini lu cantik kayak yang pengen lu mau, tapi lu ngeluarin duit 300.000 malah ngomel-ngomel, nggak usah nikah kalau begitu. Yang terakhir agamanya. Nah dilihat nih yang tadi aku bilang tadi ya, dia minimal juga punya iman ya. Di sini pondasi yang paling kuat, aku tekenin sekali, pondasi yang paling kuat dalam berhubungan, dalam berrelasi, dalam menjalin hubungan rumah tangga, walaupun parenting juga termasuk ya, ilmu agama. Dari Apap sendiri nih ya, kan namanya cantik gitu kan bisa berkurang gitu ya setiap harinya. Tapi manusia itu kan bertambah tua. Nah itu caranya gimana biar kita tuh ngelihat pasangan kita tuh tetap kayak yang kita lihat pertama kali, dia tetap pertama menarik. Banget nih, ini pertama banget, jaga pandangan. Pertama, jangan gatal. Misalnya nih lagi jalan sama istri di mall, ngelihat cewek baju minim dikit gitu, atau berparas yang beda dengan istrinya gitu, ingat jangan dipandang lebih dari 2 detik. 2 detik aja itu udah jadi zina mata. Kayak aku bilang, itu
jaga pandangan. Bukan berarti kita harus merem, jangan. Itu namanya mengharamkan yang halal. Nggak juga. Nah, ini balik lagi ke dulu aku pernah baca juga salah satu hadis. Namanya ngelihat pasti kelihatan gitu kan. Salah satu hadis ada ya, sahabat Nabi itu sampai dia itu nggak bisa menahan syahwatnya, itu dia minta izin ke Rasul untuk dikebiri. Tapi Rasul bilang jangan, nggak boleh begitu, itu haram, nggak boleh. Kedua nih juga pernah ada yang cerita salah satu sahabat pernah mengharamkan daging kambing. Mengharamkan daging kambing itu sama Rasul, kan waktu itu lagi acara makan atau apa gitu. Itu ada kambing, dia nggak mau makan kambing. Itu ditanya kenapa nggak lu makan gitu. Istilahnya itu kambing guling lah kalau zaman sekarang. Aku nggak mau makan Rasul karena kalau aku makan itu syahwatku naik. Rasul langsung ngomel, makan. Syahwat itu ada di hati, bukan di makanan ini. Kalau lu makan tapi lu jaga pandangan, syahwat bakal ketahan gitu intinya lah. Mata itu harus dijaga. Sama Pikiran. Tapi kan apa yang kita lihat itu nggak akan sampai ke pikiran kalau kita sudah menjaga. Itu makanya intinya matanya dulu nih. Itu nggak bakal terproses di otak nih. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran untuk selingkuh, pikiran-pikiran untuk berzina itu gak akan bisa masuk kalau pandangannya dijaga. Jangan lebih jauh. Bukan berarti aku suruh dia natap 1 detik udah selesai gitu. Jangan. Intinya dari mata yang kita lihat, stop, hati ketutup. Kenapa? Jangan dimasukin ke hati. Karena kalau udah masukin ke hati, sekecil apapun itu bisikan setan bakal masuk. Wah, anjir, cakep banget tuh. Gitu kan? Walaupun dalam hati itu udah zina gitu kalau udah kayak gitu. Menilai ya. Ya karena udah ada penilaian, ada unsur penilaian di situ. Oh ini seksi banget, cakep banget tuh rambut gitu. Udah ada penilaian kan, jadi masuknya ke zina sih. Itu menurut sudut pandang aku ya. Siapa punya temen tuh ya dulu lah zaman kerja lah gitu. Kalau ada yang kayak gitu tuh sikap kamu tuh gimana gitu? Kalau misalnya di kantor nih lagi sama si A misalnya, terus dia ngeliat cewek gitu. Cakep gak gini? Terus apa gimana tuh? Aku gak ngasih penilaian. Karena dia ngomong cakep, bukan berarti itu cakep menurut penilaian aku. Tapi kadang kan mata ngerefleks nih ngelihat, dia bilang cakep banget cepet ngeliat. Biasa aja Pop gitu. Nah, emang biasa aja di situ. Karena apa? Hati gue sudah gue pagerin. Ibarat kata di dalam penjara hati gue itu cuma ada si Amam lagi megang kerangkang, lagi pegang jeruji besi. Karena dia karena udah gue jeruji besi, kalau ada tamu mau masuk ke hati gue nih yang udah gue jeruji besi, cuman adanya Amam, itu nggak bisa. Karena udah ada orang di dalam hati gue. Dibuang kuncinya. Itu paling benar. Kenapa? Karena ingat, komitmen. Harus punya komitmen. Kalau berkomitmen, gue menikah untuk 1 kali seumur hidup, sudah jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman nih takut banget, gue udah cakep, udah mapan banget nih, udah jaga perasaan banget nih, ternyata gue takut diselingkuhin nih, gimana dong nih? Balik lagi, hubungan lu sama istri lu bagaimana? Yang penting komunikasi. Kalau komunikasi sudah terjalin dengan baik, insya Allah nggak ada yang namanya perselingkuhan kayak gitu. Aku mau nanya nih, apa pernah nggak ada rasa bosan atau rasa gimana gitu ngeliat aku, jadi kayak sebel gitu, ada nggak? Sejauh ini nggak ada. Jadi menurut kamu pandangan kita ke pasangan tuh bisa berubah atau enggak sih? Kalau kita ngomongin fisik ya, suatu saat berubah jadi gemuk misalnya, ya gampang. Kayak kemarin kan Amam bilang sempet sebelum hamil nih Amam naik berat badannya kan, jadi berisi mukanya, jadi sudah tidak tirus lagi gitu. Kan ada kan masukan dari aku bilang olahraga kayak Mam, kayak aku nih, karena di situ juga posisi kan aku juga olahraga kan. Nah di situ aku motivasikan Amam buat olahraga, nggak cuman menjadi body goals aja doang, tapi aku terus promosiin olahraga itu ke Amam untuk masa depan. Misalnya kan kalau olahraga nggak cuma dapat kurusnya doang, tapi dapat sehatnya juga. Nanti kita berapa tahun ke depan terhindar dari penyakit A, penyakit B, penyakit C gitu. Terus juga kita bakal jauh lebih sehat, umur jauh lebih panjang, metabolisme tubuh kita tuh ada pergerakan gitu, jadi ada pembakaran lemak. Jadi ibarat kata mengawetkan organ tubuh kita secara alamiah. Nah itu fungsi olahraga.
Jadi Nah. tetap harus dikomunikasikan. Balik lagi komunikasi. Nah, ada nih Itu secara Kak, nih fisik. orang yang ya kayak aku juga baper sih kalau misalnya dikatain gitu, pasti baper lah ya. Misalnya apa bilang, kok kamu kayaknya gendutan deh sekarang, itu kan pasti baper. Itu gimana tuh, kamu tuh menurut pandangan kamu tuh kamu harus gimana gitu. Lebih baik ngomong tapi pasangannya baper dan jadi marah, atau kamu diem tapi kamu menahan rasa ih gue juga nggak betah Oh, kalau liat kayak gini lu," ya. gitu. Kalau dalam kasus kayak gini menurut aku lebih baik diucapkan walaupun ucapan itu menyakitkan pasangan. Karena di sini yang akan kita ucapkan itu bukan sekedar ucapan yang sia-sia, tapi ucapan yang baik, memberikan positif vibes walaupun itu pahit gitu. Walaupun itu harus menyakiti hati gitu. Tapi ingat, harus dijelaskan, harus ada penjelasannya. Misalnya nih, gue mau Amam gimana nih, badan Amam gendutan gitu kan, gue pengen Amam tuh masih terlihat ramping gitu, tetap seperti teenager gitu, gimana ya, tapi ngomel kali, mau nggak mau gue harus ngomongin, Mam, maaf banget nih, kayaknya agak gendutan. Langsung apa udah gue gendut, pasti kita dua kali kan. Dari situ gue tetap bilang, gimana kalau misalnya kan aku sering lari nih, kamu ikut aku aja olahraga, aku lari, kamu olahraga kayak ngapain gitu. Ingat kayak waktu itu kan sama aku bilang kayak gitu. Walaupun nggak gampang ya diterima pasangan kan, tapi alhamdulillahnya Amam tuh tipe orang yang mau mendengar gitu. Yang jadi masalah kan ada yang nggak mau mendengar. Nah, itu maksud aku. Tuh kayaknya tetap balik sih, itu kan karena hubungan kita baik, komunikasi kita baik, kita jadi kalau setiap kita ngobrol tuh selalu ada dialog gitu ya kan, bukan jadi monolog. Alhamdulillahnya tuh saling menerima, saling mau mendengar satu sama lain. Jadi alhamdulillahnya di sini waktu itu aku minta Amam untuk diet itu memang semuanya terjadi karena komunikasi kita dari awal sampai saat kasus itu terjadi itu tetap baik-baik saja. Tapi kayaknya aku nggak sadar deh waktu aku gendut, justru aku yang mau lebih bawel gitu kan. Iya sih, memang Ini di kok situ ada punuk gitu. Jadi, karena justru aku biasa aja gitu, nggak yang gimana ya? Biasa aja kok. Mungkin gitu. karena aku tuh nggak terlalu menuntut Amam yang harus teenager banget ya, mungkin kayaknya minimal banget. Amam itu kan waktu itu juga aku ngerasa Amam aku itu waktu sakit, jadi kayak ya udahlah, mau masih ada punuk, ada masih aku pipi masih belum tirus, tapi ada niatan mau olahraga ya udah nggak apa-apa gitu. Di situ kan minimal aku toleransi batas mana Amam cukup gitu. Sesuai dengan kondisi tubuh juga ya. Betul. Apa ada tips nggak nih buat pasangan yang nggak mau dengerin masukan pasangannya gitu? Menurut aku dalam hubungan relasi ya, mau itu couple, mau itu yang sudah berumah tangga, mau itu teman, minimal banget saling mendengarkan lah. Jangan jadi orang yang bebel. Orang bebel, aku masih mending ngajarin orang bodoh yang mau jadi pinter dibanding aku ngajarin orang bebel. Karena kalau orang bebel itu ngerasa diri dia itu paling benar. Tapi kalau orang bodoh tapi dia masih mau belajar, dia otomatis masih mau mendengarkan orang. Minimal banget dia masih mau mendengarkan. Jadi saran aku sebaiknya jadi orang jangan terlalu egois, jangan terlalu kaku, jangan terlalu merasa diri paling benar. Kalau mau ini hal-hal kayak ini, aku rasa kalau sampai ada orang sampai ketemu pasangan yang nggak mau dengerin, mending cari yang lain deh. Karena sampai kapanpun dia tidak akan bagus untuk diajak satu visi. Kan dalam berumah tangga itu bukan sekedar menikahnya aja ya kan. Aku bilang tadi kan, menikah itu adalah surga nerakanya kita, surga nerakanya di dunia, surga nerakanya di akhirat. Kenapa? Kalau punya pasangan yang mau merintis, yang mau diajak komunikasi dengan baik, yang mau diajak bekerja sama dengan baik, itu di situ akan membangun bisnis yang baik dalam rumah tangga, even itu dalam dunia pekerjaan atau itu dalam dunia wirausaha, parenting, ngurus anak gitu. Harus minimal banget saling mau mendengarkan sih. Nah, komunikasi yang baik itu kan ada dialog, bukan monolog. Monolog suami
istri maunya lah kapan B-nya kalau begitu kan? Maksudnya kan suami A, istrinya jadi B, istri C, suami jadi D gitu. Jadi muter loh, kayak cycle gitu loh. Komunikasi dua arah intinya. Dialog tadi balik ya. Pokoknya harus jadi dialog, bukan monolog. Biasain dari sebelum nikah sih. Bicarakan aja baik-baik. Nanti kita mau kayak gini. Nanti bakal begini. Ingat ya, segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik.